Belum? Sudah. Sudah ya? Masya Allah, Masya Allah. Udah siap kita mulai ya? Kita mulai deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, meriah sekali nih adik-adik. Alhamdulillah. Oh, ada Fajar juga. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Adik-adik rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan kajian rutin kita. Cuma qadarullah harinya berubah ya. Biasanya kita hari Sabtu, sekarang di hari Ahad. Kemarin Kak Vicky ada perlu, jadinya nggak bisa ngajar. Iya. Waalaikumsalam. Adik-adik rahimakumullah, yang soleh-soleh, yang solehah, yang solehah, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, Masya Allah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang kisah Dajjal sang pendusta. Kisah Dajjal sang pendusta. Dan sekarang kita akan membahas di judulnya itu ya, Waalaikumsalam, para pengikut Dajjal sang pendusta. Kak Vicky, berarti Dajjal tuh ada pengikutnya ya? Oh, jawabannya adik-adik rahimakumullah, pengikutnya banyak banget ya. Nah, baik adik-adik. Nah, kalian bisa sambil lihat share screen yang Kak Vicky bagikan ya. Kebanyakan pengikut Dajjal laknatullahi alaih, Dajjal sang pendusta, adalah orang-orang Yahudi. Kalian tahu nggak orang-orang Yahudi adik-adik? Orang-orang Yahudi sekarang yang mereka menjajah saudara-saudara kita di negeri Palestina. Tuh ya, mereka yang menjajah negara Palestina, mereka adalah bangsa Yahudi yang mereka mengganti nama ya Palestina menjadi negara Israel ya. Nah, lalu setelah itu adalah orang-orang non-Arab. Berarti orang-orang non-Arab, Kak Vicky, orang-orang selain orang Arab. Nah, betul adik-adik. Orang Barat, orang Asia, orang Afrika. Nah, itulah ya kebanyakan pengikut Dajjal. Lalu orang Arab Badui. Nah, kalau orang Arab Badui ini adalah orang-orang Arab yang mereka itu tinggalnya di padang pasir adik-adik. Mereka tuh tinggalnya nggak menetap, pindah sana, pindah sini begitu. Dan yang terakhir adalah para wanita. Nah, ini penting nih, para wanita, perempuan. Ya, kebanyakan dari mereka ini adalah pengikut Dajjal sang pendusta. Kak Vicky tahu dari mana? Emang Kak Vicky udah pernah ketemu? Jawabannya adik-adik, di dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Asbahan atau Asfahan. Kak Vicky, Asbahan itu apa? Asbahan itu atau Asfahan atau Isfahan adik-adik rahimakumullah adalah sebuah kota. Sebuah kota yang sekarang sudah ada, yaitu di negara Iran. Nah, kemarin Kak Vicky sudah kasih lihat ya pada kajian yang pertama tentang Dajjal sang pendusta. Ya, Kak Vicky sudah kasih lihat petanya negara Iran itu di mana. Yang memakai jubah berwarna hijau. Jadi mereka tuh pasukan menggunakan baju berwarna hijau adik-adik. Nih, kalian hafalin ya adik-adik ya. Kalau ada nanti naudzubillah, tapi jangan sampai kita ketemu. Ya, ada pasukan banyak isinya orang-orang Yahudi dari negara Iran, tepatnya di kota Asfahan atau Isfahan,
pakai bajunya warna hijau, jubahnya warna hijau. Mereka ini adalah para pengikutnya Dajjal sang pendusta. Berikutnya adik-adik rahimakumullah ya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan turun di sebuah tempat. Dajjal akan muncul di suatu tempat yang bernama Marriqanah, ya, Marriqanah, yaitu lembah tandus di luar kota Madinah. Ya, jadi setelah dia muncul dari Iran, adik-adik, dia pergi ke Marriqanah, yaitu di daerah lembah yang tandus, ya, di luar kota Madinah. Kota Madinah sekarang itu ada di Saudi Arabia, ya. Nah, ketika Dajjal sampai situ, adik-adik, ya, maka kebanyakan yang mendatangi Dajjal adalah para wanita. Para wanita, sehingga kata Rasulullah, para lelaki mendatangi ibunya, mendatangi anak perempuannya, mendatangi saudari-saudarinya, mendatangi bibi-bibinya untuk meneguhkan hati mereka karena khawatir mereka akan pergi menemui Dajjal. Bahkan Kak Fikri pernah membaca di satu hadis, adik-adik, ya, diriwayatkan para lelaki yang mereka ibunya nggak mau terkena fitnah, istrinya, saudari-saudari perempuannya, anak-anak perempuannya, bibi-bibinya, sampai itu kaki-kaki mereka atau tangan-tangan mereka itu diikat, ya, diikat biar nggak keluar dari rumah, biar mereka nggak jadi pengikut Dajjal. Gitu adik-adik ya. Saking apa? Saking dahsyatnya fitnah Dajjal. Nah, ini bagi anak-anak yang perempuan, ini pelajaran penting ya, bahwa kalian harus menjadi wanita-wanita yang solihah, wanita-wanita yang berilmu dan beramal soleh, ya. Agar apa? Agar terhindar dari fitnah Dajjal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Kak Fikri sudah sebutkan dalilnya pengikutnya Dajjal. Yang pertama tadi Yahudi, terus yang kedua para wanita. Nah, pada hadis berikutnya, adik-adik rahimakumullah, Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara ujian Dajjal adalah dia akan berkata kepada orang Arab Badui. Orang Arab Badui apa? Orang yang tinggal di padang pasir. Biasanya adik-adik orang Arab Badui ini, ya, mereka itu jauh dari ilmu, jauh dari adab yang baik. Jadi perangai mereka adalah perangai yang kasar, ya, begitu. Nah, Dajjal ini ketemu orang-orang Arab Badui, adik-adik. Terus kata Rasulullah, Dajjal bilang kepada mereka, ya, bilang kepada mereka. Apa bilangnya? Yaitu, ya, bagaimana jika aku membangkitkan kembali ayah dan ibumu yang sudah wafat? Tuh adik-adik rahimakumullah. Jadi apa? Dajjal menawarkan orang Arab Badui untuk menghidupkan kembali ayah dan ibunya yang sudah wafat. Nah, sebagai seorang anak, maka dia akan menjawab, ya. Maka orang Arab Badui itu menjawab, tentu aku mau, gitu. Tapi sebelumnya Dajjal itu menawarkan, adik-adik, kalau aku bisa menghidupkan ayah dan ibu kamu, apakah kamu mau mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Maka orang Arab Badui itu bilang apa? Tentu iya, katanya begitu. Maka adik-adik rahimakumullah, Dajjal dibantu oleh setan, ya. Dajjal dibantu oleh setan. Dengan cara apa membantunya? Setannya berubah
menyerupai ayah dan ibu orang Arab Badui tersebut. Nyamar adik-adik, ya, nyamar, karena kan setan itu dari jin. Nah, jin itu Allah kasih kemampuan untuk apa? Untuk bisa menyerupai orang. Kecuali siapa? Ada yang tahu nggak? Jin atau setan bisa menyerupai orang. Kecuali siapa? Nabi Muhammad. Ahsanta barakallahu fiik Fajar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan nggak bisa menyerupai Rasulullah. Nah, setelah setan itu berhasil menjelma jadi ayah dan ibunya orang Arab Badui itu, maka setan itu ngomong adik-adik sama orang Arab Badui itu, wahai anakku, ikutilah dia. Maksudnya apa? Ikuti nih Dajjal, karena dia adalah Tuhanmu. Nah, karena orang Arab Badui ini jauh dari ilmu adik-adik, makanya orang Arab Badui ini pun mau mengikuti Dajjal, ya, begitu. Jadi deh dia pengikut Dajjal, sang pendusta. Nah, setelah itu adik-adik rahimakumullah, Dajjal akan berkeliling ke semua belahan bumi kecuali kota Mekkah dan kota Madinah. Kak Vicky sudah sampaikan pada kajian yang lalu sekilas ya adik-adik ya. Gitu ya. Nah, bisa kalian lihat sekarang, ini adalah kota Mekkah. Di dalamnya ada apa nih adik-adik? Ada Ka'bah, ada Baitullah, ya. Ya. Ini adik-adik rahimakumullah, Ka'bah ini 24 jam nggak pernah sepi, ya. Selalu ada orang. Alexa, mikrofonnya dimatikan dulu nak. Alexa. Iya, jazakillahu khairan ya. Ka'bah itu selalu ramai adik-adik ya. Masya Allah ya. Orang-orang sholat di sana, orang-orang tawaf di sana, ya, begitu. Kecuali kemarin waktu pandemi, ya, Ka'bah ditutup, ya, qadarullah wa masyafa'ala. Lalu berikutnya, nah kalian bisa melihat ini adalah kota Madinah. Ada masjid apa nih adik-adik? Masjid Nabawi. Ih, pinter banget ya, Masjid Nabawi, ya. Nah, ini kalian lihat tuh, begitu besarnya, begitu megahnya, begitu indahnya ya. Ini adalah Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada di mana? Ada di kota Madinah tentunya adik-adik. Nah, tadi sudah kita lihat tuh keadaan kota Mekah dan juga keadaan kota Madinah. Kota Mekah dan kota Madinah adalah dua tempat yang senantiasa Allah jaga. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ancaman Dajjal, ya, atau fitnah Dajjal tidak akan pernah memasuki kota Madinah. Maksudnya Dajjal itu fisiknya nggak akan bisa masuk ke dalam kota Madinah. Karena di saat itu kota Madinah memiliki 7 pintu adik-adik, yang setiap pintunya dijaga oleh 2 orang malaikat. Ya, bukan cuma berdiri doang adik-adik malaikatnya, tapi para malaikat ini sudah membawa pedang, dan pedangnya dalam keadaan terhunus. Pedangnya udah dikeluarin dari sarungnya, udah siap perang adik-adik, ya, begitu. Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua negeri, semua kota, pedesaan akan dilewati oleh Dajjal sang pendusta, kecuali 2 kota suci, yaitu kota Mekah dan juga kota Madinah. Tidak ada satupun jalan yang menuju 2 kota tersebut kecuali ada malaikat yang membentangkan sayapnya untuk menjaga keduanya,
Udah bawa pedang, dihadang juga pakai sayap. Masya Allah adik-adik. Ya, berarti malaikatnya udah siap apa adik-adik? Malaikatnya udah siap perang. Bahkan ada hadis yang Kak Vicky baca, cuma nggak Kak Vicky sampaikan di sini ya, karena Kak Vicky agak ragu dengan riwayatnya adik-adik. Jadi ya, ketika Dajjal ingin memasuki kota yang terlarang ini, kota yang nggak boleh dimasukin sama Dajjal ini, ketemu sama malaikat Jibril adik-adik. Ketemu sama malaikat Jibril, ketemu sama malaikat Mikail. Dajjalnya dipukul wajahnya, ditampar, tweng gitu, sampai di dalam hadis tersebut wajahnya Dajjal jadi menyong, menyongnya ke arah Palestina. Ya, wajahnya saking kuatnya dipukul, pipinya sampai wajahnya Dajjal mengarah ke arah Palestina. Berarti kalau misalkan adik-adik Dajjal masuk kota Madinah, masuk kota Mekah, lalu Dajjal wajahnya ke arah kiri, nah berarti dia ya memasuki kota Mekah atau kota Madinah dari arah barat. Ya, karena di dalam hadis tersebut wajahnya Dajjal sampai ya menghadap ke arah Baitul Maqdis, dan di sanalah nanti Dajjal akan terbunuh. Begitu. Ya. Baik. Nah, setelah kita sudah tahu bahwa pengikut Dajjal itu banyak banget, ya. Lalu juga kita sudah tahu ternyata kota Mekah dan kota Madinah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal laknatullahi alaih, Dajjal sang pendusta. Lalu bagaimana sikap kita saat Dajjal muncul? Nah, ini yang penting nih adik-adik ya. Kalau Dajjal muncul, kita gimana? Gabung gitu? Ya, enggak dong. Kita perangin gitu. Kak Vicky, aku siap. Aku udah belajar taekwondo. Aku udah belajar karate. Aku mau perang lawan apa? Aku mau perang lawan Dajjal. Wah, nggak bisa adik-adik ya. Nah, inilah para ulama adik-adik yang Kak Vicky muliakan mengumpulkan dari hadis-hadis yang sahih bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya ketika Dajjal muncul atau ketika bertemu dengan Dajjal. Adik-adik, yang pertama selalu menuntut ilmu dan mengamalkannya. Karena penting adik-adik ya, ilmu itu penting, apalagi ilmunya diamalkan. Ini sangat penting sekali. Ya, seperti kalian sekarang nih ikut kajian walaupun online, nggak apa-apa ya. Walaupun online ya, itu diamalkan bagus, atau ikut kajian di masjid sama Abi, sama Umi, begitu. Lalu yang kedua, berusaha tinggal di kota Mekah atau di kota Madinah, ya. Tapi sekarang mahal adik-adik ya. Beli tanah di daerah sana itu sangat mahal sekali. Kita aja kalau mau umroh atau mau pergi haji, biayanya juga mahal. Ya, lalu yang ketiga, ini yang gampang nih adik-adik nih, ya. Menghafal surat Al-Kahfi. Ada yang udah hafal surat Al-Kahfi belum di sini? Atau adik-adik kalau nggak hafal surat Al-Kahfi, minimal kita ngafalin 10 ayat pertama atau 10 ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi. Ya, begitu, dihafalin, semangat. Nah, kan kita juga disunnahkan sepekan sekali membaca surat Al-Kahfi. Kita biasa membaca surat Al-Kahfi dan kita coba untuk menghafalkannya. Lalu yang keempat adik-adik rahimakumullah, ketika kita sudah tahu Dajjal muncul, apa yang kita lakukan? Kata Rasulullah, segera lari. Larinya kemana Kak Vicky? Larinya ke arah gunung atau ke gurun pasir. Larinya ke arah gunung atau ke gurun pasir. Ya,
Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adik-adik, Dajjal itu hanya memasuki perkotaan atau pedesaan yang di situ banyak orang-orangnya, ya begitu. Jadi kalau kita udah tahu nih, dengar kabar wah ada Dajjal keluar, langsung kita ke gunung. Di sini gunung yang terdekat di mana, adik-adik? Kalau di Tuban gunung yang terdekat di mana, adik-adik? Ya di Tuban. Tadi Hasan Hussein. Kalau di Jakarta yang dekat itu gunung mana? Gunung Salak, Gunung Gede, ya. Gunung Pangrango. Gunung Pangrango, atau gunung mana lagi? Gunung Tangkuban Parahu, ya. Gitu adik-adik ya. Begitu. Nah, kalau di Jawa Timur ada gunung apa namanya? Gunung Bromo, ada gunung Semeru, ya. Banyak adik-adik ya. Alhamdulillahnya di Indonesia banyak gunung, ya. Atau kata Rasulullah tadi, pergi ke gurun pasir. Nah, kalau gurun pasir itu adanya di Timur Tengah sana, ya, begitu. Dan yang kelima, ini juga mudah adik-adik ya, tapi kondisinya sangat susah. Memperbanyak membaca tasbih, tahlil, dan takbir. Ada yang tahu nggak kenapa adik-adik? Kenapa kita dianjurkan banyak membaca tasbih, tahlil, dan takbir? Ayo yang kemarin ikut kajian, siapa yang bisa jawab? Ibrahim. Kenapa Ibrahim? Kepencet. Fajar. Silakan Fajar. Untuk menahan lapar. Oh, untuk menahan lapar. Aduh, aku lapar Kak Vicky, aku zikir aja Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Betul ya Fajar ya? Ya, sebagai makanan kita nanti, karena di 3 tahun terakhir sebelum munculnya Dajjal adik-adik, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan kepada umat manusia, kepada orang-orang, pada para hambanya, kepada orang-orang beriman. Gak ada hujan, gak ada tanaman, seluruh binatang-binatang mati, ya, kecuali yang Allah izinkan untuk hidup. Berikutnya adik-adik, menghafal doa dan senantiasa membacanya di saat sholat sebelum salam. Allahumma inni, ayo ikutin Kak Vicky yuk, bareng-bareng yuk. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Wah, ini kok jadi baca sendiri semua? Saking semangatnya nih ya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Kan tadi Kak Vicky bilang bacanya bareng-bareng ya. Bacanya bareng-bareng, jangan bacanya sendiri-sendiri ya. Ayo baca, Kak Vicky baca, nanti kalian ulangi ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Coba yang sudah hafal siapa? Ada nggak di sini yang sudah hafal? Siapa nih? Coba disebutkan namanya. Namanya sebutin. Banyak banget yang udah hafal. Coba Belvina, Kak Vicky mau dengar kamu baca.
Doanya, tapi pakai hafalan ya. Ayo, Allahumma Belvina silakan. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Wih, jempolan. Barakallahu fiik. Masya Allah, Masya Allah. Coba yang perempuan yang tinggalnya di luar Jawa, siapa lagi nih? Ada lagi nggak yang di luar Pulau Jawa? Yang Sofia, ayo nak, coba Kak Vicky mau denger. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Masya Allah. Jempol, 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 jempol. Barakallahu fiik. Yang ikhwan, Hasan Hussein udah hafal belum doanya nih? Hasan Hussein yang dari jauh. Belum. Ya belum, nanti dihafalkan ya. Coba Fajar udah hafal belum Fajar? Baca. Wah, nggak boleh baca, harus dari hafalan. Oh, belum bisa. Belum bisa, nanti ya. Silakan Fajar. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Barakallahu fiik Dajjal. Nih, yang namanya Kresna siapa nih? Akunnya Kresna nih. Siapa namanya? Al-Kairo, Pak. Hah? Al-Kairo. Al-Kairo. Kamu ibu kotanya Mesir. Ayo, Kairo silakan dibaca. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal Wa min syarri. wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Mumtaz. Barakallahu fiik Kairo ya. Jangan-jangan di sini ada yang namanya Jakarta lagi nih. Nggak ada ya adik-adik ya. Nah adik-adik, doa ini dibaca setelah baca tahiyat dan sholawat sebelum salam. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur dan dari ujian dalam kehidupan dan setelah kematian dan dari keburukan fitnah dajjal. Nah, adik-adik rahimakumullah ya, doa ini harus sering-sering kita baca biar kita terhindar dari fitnah dajjal, biar kita nggak jadi pengikut dajjal. Karena jadi pengikut dajjal sama saja kita kufur kepada Allah, kita berbuat dosa besar kepada Allah yang bisa mengeluarkan kita dari agama Islam kepada agama selain yang Allah ridhoi. Begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, berhubung masuk Isya sebentar lagi, maka kajian bersama Kak Vicky pada petang hari ini kita cukupkan dulu. Sebelum ditutup, ada yang mau tanya nggak? Kalau yang mau tanya silahkan sebut namanya dan kotanya. Langsung saja yang mau bertanya. Nggak ada yang mau nanya ya? Ya Fajar mau tanya apa? Kan dajjal mengikutnya ada 70.000 orang. Ada yang dari non Arab, ada yang dari Baduy, wanita, dan dari Yahudi. Gimana cara tahunya semua orang itu dari Yahudi, Arab Baduy, atau non Arab? Cara mengetahuinya kita harus ketemu dulu Fajar sama mereka nanti ya. Jadi mereka itu biasanya ngikutin dajjal tuh.
mereka menyembah Dajjal. Nah, cuma tadi yang ada adik Fajar yang disebutkan dalam hadis, kalau orang-orang Yahudi itu nanti munculnya di kota Asfahan. Itu di kota sebuah negara di Irak, di Iran. Di Iran mereka pakai jubah hijau. 70 ribunya itu pakai jubah berwarna hijau, ya. Bukan berarti Kak Fikih kalau ada orang pakai jubah hijau berarti dia pengikut Dajjal ya. Bukan, pakai gamis warna hijau gitu terus jadi otomatis pengikut Dajjal. Enggak, adik ya. Ya Fajar dan adik-adik sekalian ya. Begitu Fajar. Ada lagi yang mau tanya? Satu lagi, perempuan? Siapa namanya? Hanza. Hah? Bukan, Hafiza. Hafiza tinggal di mana? Jakarta. Oh, Jakarta. Masya Allah. Silakan. Hafiza mau tanya apa? Kenapa ada Dajjal kita harus menghafal surat Al-Kahfi? Oh, Masya Allah. Kenapa kok kita dianjurkan menghafal surat Al-Kahfi atau 10 ayat pertama surat Al-Kahfi? Nah, adik-adik rahimakumullah, karena di dalam surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 itu ada kata kadziba. Ya, ada kata kadziba yang pendusta. Nah, sebagian ahli tafsir ada kata inilah yang menyebabkan kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal, biar kita nggak jadi pengikutnya Dajjal. Begitu ya Hafizah ya. Nah, Hafizah nanti hafalin ya. Semangat ya. Oke, baik adik-adik rahimakumullah. Hari ini cukup dulu. Nah, sampai di sini Kak Fikih mau informasikan nih adik-adik. Kajian Kak Fikih untuk bulan Februari ini adalah hari terakhir. Insya Allah nanti kajian Kak Fikih dimulai lagi di bulan Maret tanggal 9 ya. Jadi pekan depan tanggal 2 kita libur, tanggal 24 kita libur, dan juga tanggal 2 Maret kita libur. Nanti kita lanjutin bagaimana Dajjal itu bisa terbunuh dan oleh siapa, bagaimana Dajjal itu bisa terbunuh, terus Dajjal matinya kayak gimana Kak Fikih. Nah, nanti kita tunggu lagi kajiannya di hari Sabtu sore tanggal 9 Maret. Kalian catat ya. Baik, adik-adik hari ini cukup dulu. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Dan kita tutup yuk dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya. Oh, salam.